Jadi ini tidak mungkin diterapkan oleh siapapun yang ingin jadi presiden Indonesia sesungguhnya. Jokowi membonsaikan warga negara menjadi relawan. Saudara-saudara, izinkan saya bercerita tentang pengalaman pribadi. Jokowi baru terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 pada waktu itu. Saya sendiri menjadi bagian di dalamnya, karena saya dan Polmark Indonesia menjadi konsultan political marketing untuk Jokowi JK. Sebelum dilantik, jauh sebelum dilantik, Jokowi melakukan tasyakuran. Sekaligus tadinya saya pikir pembubaran relawan-relawan di satu hotel di Jakarta Selatan. Tetapi saya mendengar pidato Jokowi pada saat itu, saya sudah sedikit terperangah. Jokowi justru meminta agar semua relawan tidak bubar. Dan apapun serangan yang nanti akan diterimanya sebagai kepala negara atau presiden, maka relawan tidak boleh diam. Saya membayangkan itu ketika mendengar pidato Jokowi. Dan ini menurut saya salah satu wajah Jokowi yang sejak awal saya kenali. Ia ternyata hendak membonsaikan warga negara menjadi relawan saja. Sehingga kepala negara kemudian terbonsaikan. Bukan lagi kepala negara yang semestinya beyond partisan, tetapi menjadi Ketua Dewan Pembina Relawan seluruh Indonesia. Saya ingin mulai saudara-saudara dengan menggambarkan 7 wajah Jokowi. Inilah wajah yang sebetulnya diam-diam, terang-terangan kita sadari atau tidak kita sadari, kita saksikan, dan mungkin diam-diam kita kenali sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kita mulai dari wajah yang pertama. Jokowi adalah orang yang tidak pernah berhenti menjadi wali kota. Menjadi wali kota adalah menyatukan antara membuat kebijakan dengan mengeksekusi kebijakan itu dalam skala yang terbatas. Menjadi wali kota bisa langsung berhadapan dengan warga dan kemudian melakukan sesuatu yang sangat konkret kepada warga. Untuk skala wali kota, tentu saja memang itu yang diharapkan dan itu yang bisa dilakukan. Tetapi kepala negara tetap berlaku seperti wali kota, disitulah kemudian persoalannya. Sekadar contoh, malam hari Jokowi bertandang ke rumah-rumah warga di Bogor sambil membagikan sembako. Di pinggir jalanan, ia membagikan amplop untuk tukang beca, atau membagikan amplop untuk warga yang berkerumun di pinggir jalan. Dalam perjalanan, Jokowi biasa melempar-lemparkan kaos kepada warga yang berdiri di pinggiran jalan. Bahkan dalam satu kunjungan ke salah satu provinsi di timur Indonesia, ketika berjalan, tentu saja dengan kendaraan maksud saya, Jokowi melihat seorang ibu tua yang miskin, dan kemudian ia turun, menghampiri, dan membelikan sapi, katanya untuk memperbaiki kesejahteraan. Ini adalah contoh bagaimana seorang kepala negara berlaku sebagai wali kota. Sesungguhnya ditilik dari sisi keadilan dan pemerataan, tentu saja kebijakan yang semacam itu memang tidak mungkin dilakukan oleh seorang kepala negara di sebuah negara sebesar Indonesia. Mereka yang mendapatkan kaos, yang mendapatkan amplop, yang mendapatkan sembako, persentasenya amat sangat kecil daripada orang-orang yang membutuhkan. Menjadi wali kota, punya warga yang terbatas. Menjadi kepala negara, warga negaranya sungguh banyak. Jadi ini tidak mungkin diterapkan oleh siapapun yang ingin jadi presiden Indonesia sesungguhnya. Wajah yang kedua adalah tidak pernah berhenti berkampanye. Itu wajah Jokowi yang lain. Seorang mantan gubernur New York, Mario Cuomo, terkenal dengan kutipannya, berkampanye adalah menulis puisi, pemerintah adalah menyusun prosa. Artinya, selama kampanye, kita bisa mengatakan apapun yang kita janjikan. Tetapi saat sudah memerintah, maka segala sesuatunya tidak lagi hanya sekedar perlu dukungan rakyat banyak atau populisme, tetapi juga perlu dihitung secara teknokratis. Berkampanye itu aspek teknokrasinya kerap kali tertinggal. Tetapi pemerintah itu harus menyatukan orientasi populisme seseorang dengan orientasi teknokratis. Kebijakan-kebijakan yang tidak menggabungkan unsur populisme dan teknokratisme akan menjadi kebijakan yang tidak punya grand design, yang tidak punya cetak biru, yang akhirnya kemudian seperti terlihat bagus di atas permukaan, tetapi sesungguhnya menjadi bom waktu. Misalnya saja, proyek infrastruktur yang memang hebat menjadi program Presiden Jokowi, tetapi kita tahu bahwa ada 2 persoalan yang sangat serius di situ. Ketergantungan kita pada hutang dan segala konsekuensinya, dan yang kedua, belum terukur untuk secara serta-merta bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk dengan misalnya mengatasi masalah konektivitas di Indonesia yang masih jadi persoalan serius. Itulah yang terjadi jika seseorang berkampanye, sementara ia harusnya mulai memerintah. Wajah yang ketiga sekarang. Jokowi adalah master of personalization. Dia adalah jagoan personalisasi. Segala sesuatu dibikin personal. Ya tadi itu, menyerahkan bantuan untuk membeli sapi buat seorang ibu, membagikan uang untuk tukang beca dan orang-orang di pinggir jalan, melempar-lempar kaos, termasuk salah satunya adalah membagikan sembako di depan istana. Sembako itu adalah bagian dari bantuan sosial. Dan bantuan sosial ada tata caranya, ada mekanismenya, ada prosedurnya. Dan di dalamnya ada rakyat yang memang terdaftar sebagai mereka yang berhak mendapatkan bantuan sosial itu. Bagaimana mungkin orang yang ada di daftar itu yang kemudian datang ke depan istana dan mendapatkan bantuan sosial, sementara dananya diambil dari dana bantuan sosial? Artinya itu menjadi bantuan pribadi.
Itulah sebabnya menurut salah satu sumber, penerima bantuan sosial menjelang, selama, dan barangkali sesudah pemilu 2024 jumlahnya jauh lebih besar dari angka yang sebetulnya terdaftar di Kementerian Sosial. Itu buah dari personalisasi. Jadi, dibandingkan dengan presiden-presiden yang pernah ada di Indonesia, menurut saya, Jokowi paling jago melakukan personalisasi. Kita masuk sekarang ke wajah yang keempat. Jokowi membonsaikan warga negara menjadi relawan. Saudara-saudara, izinkan saya bercerita tentang pengalaman pribadi. Jokowi baru terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 pada waktu itu. Saya sendiri menjadi bagian di dalamnya, karena saya dan Polmark Indonesia menjadi konsultan political marketing untuk Jokowi JK. Sebelum dilantik, jauh sebelum dilantik, Jokowi melakukan tasyakuran. Sekaligus, tadinya saya pikir pembubaran relawan-relawan di satu hotel di Jakarta Selatan. Tetapi, saya mendengar pidato Jokowi pada saat itu, saya sudah sedikit terperangah. Jokowi justru meminta agar semua relawan tidak bubar. Dan apapun serangan yang nanti akan diterimanya sebagai kepala negara atau presiden, maka relawan tidak boleh diam. Pada saat itu, ingatan saya langsung melayang kedua orang, Thaksin Shinawatra dan Joseph Estrada. Ketika Thaksin terpilih menjadi Perdana Menteri di Thailand, ia tidak membubarkan relawannya. Ketika Thaksin dijatuhkan, hampir saja terjadi perang horizontal, konflik yang setara di antara beragam kelompok warga negara Thailand. Itulah akibatnya ketika seorang yang memimpin pemerintahan tidak membubarkan relawannya saat ia berkampanye dan mempertahankannya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan menyatukan, tetapi memecah belah. Joseph Estrada setali tiga uang. Ketika ia dijatuhkan karena kasus korupsi di Filipina, Presiden memerintahkan agar relawan-relawannya, terutama orang-orang miskin di kota Manila, mengepung dan menjaga dia di Istana Malacañang. Untung kemudian kekuatan tidak seimbang, sehingga tidak terjadi bentrokan sipil atau konflik horizontal. Saya membayangkan itu ketika mendengar pidato Jokowi. Dan ini menurut saya salah satu wajah Jokowi yang sejak awal saya kenali. Ia ternyata hendak membonsaikan warga negara menjadi relawan saja. Sehingga kepala negara kemudian terbonsaikan. Bukan lagi kepala negara yang semestinya beyond partisan, tetapi menjadi ketua Dewan Pembina Relawan seluruh Indonesia. Ini wajah yang menurut saya juga tidak boleh dilanjutkan oleh presiden manapun sesudah ini. Itulah wajah Jokowi yang sudah diungkap oleh orang yang ada di video ini ya. Ini sangat menarik sekali ya. Tentunya orang ini pernah ada di bagian Jokowi ya. Dan bapak ini tentunya tahu segalanya tentang Jokowi. Bahkan menyebutkan di pidato Jokowi setelah menjadi presiden, jangan sampai relawan-relawan itu dibubarkan dan terus mendukung. Jika ada apa-apa dengan Jokowi, relawan suruh bergerak. Ini sangat menarik sekali ya. Terungkap semua apapun yang telah dilakukan Jokowi, ternyata memang seperti itulah Jokowi. Dan 7 wajah Jokowi ini diungkap ya. Jokowi ini memang benar-benar ya orangnya bisa seperti itu. Waduh, kita pernah pimpin seorang presiden yang seperti itu. Ternyata kalau menurut saya ini memang Jokowi ini ya seakan-akan rakus ya. Seakan-akan rakus dengan jabatan, itu benar-benar sangat rakus sekali. Memang benar apa kata banyak orang juga bahwa Jokowi ini ambisi dengan jabatan dan rakus jabatan. Bahkan pernah minta agar 3 periode ini memang kalau di kait-kaitkan ya, tentunya memang ada hubungan-hubungannya dan memang ada korelasinya dengan hal tersebut ya. Itulah wajah Jokowi ya. Ada 7 wajah Jokowi yang telah diungkap oleh seseorang yang pernah ada di bagian Jokowi dan pernah ada di barisan Jokowi pun ini mengungkap ya. Ini dulu mungkin pernah menjadi relawan atau apa kita tidak tahu. Yang jelas orang tersebut menyebutkan bahwa orang tersebut pernah ada di bagian Jokowi, ada pada bagian Jokowi saat Jokowi menjabat atau Jokowi sebelum menjabat sebagai presiden. Tentunya orang ini jelas tahu, makanya orang tersebut ya, bapak ini tahu semuanya tentang Pak Jokowi ini, tahu semuanya. Makanya dia bisa bercerita. Jika orang bukan terdekat atau orang jauh Pak Jokowi, tentunya tidak akan bisa bercerita. Bahkan cerita tentang wajah Jokowi yang sebenarnya itu bagaimana ya. Jokowi ini masih ingin jadi wali kota, seakan-akan seperti wali kota ya, presiden tapi masih seperti wali kota yang sering bagi-bagi ya, yang tidak harus dilakukan ya. Karena ini kalau wali kota hanya mencakup sedikit orang, tapi presiden mencakup banyak orang ya. Percuma kalau dibagi-bagi tapi hanya dipilih-pilih saja. Tentunya sangat percuma sekali kalau itu hanya diketahui oleh media dan disuting dan diekspos ya. Itu sangat percuma sekali. Kalau ingin memberikan bantuan ya seharusnya merata ya. Sebagai presiden, ini bukan wali kota lagi, tentunya seperti itu.
Itulah memang wajah Jokowi yang tentunya kalau menurut saya ini sangat menjijikkan. Kalau menurut saya ya, ini sangat menjijikkan sekali ini. Wajah-wajah yang model-model seperti itu gitu ya, karakter seperti itu ini sangat menjijikkan sekali tentunya. Tentunya masyarakat bisa menilai siapa sebenarnya Pak Jokowi dan bagaimana sebenarnya Pak Jokowi. Hingga saat ini pun sudah lengser atau sudah paripurna tugas menjadi presiden dan sudah menjadi wakil presiden pun, Jokowi ini masih memelihara ya, yaitu relawan-relawannya yang sudah tadi disebut. Bukan hanya saat menjabat saja, bukan saat mencalonkan diri punya relawan, lalu relawan itu selesai, dan setelah menjadi presiden ya terpilih terus selesai menjadi relawan, itu bukan. Bahkan setelah menjabat, setelah pensiun pun, setelah menjadi mantan presiden pun, masih saja relawan-relawan itu masih ada dan masih banyak, malah semakin banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau lihat relawan Jokowi ini banyak sekali, ada Bara JP, ada Rampe Nusantara, dan banyak sekali ya relawan-relawan Pak Jokowi ini banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita bisa melihat dari hal-hal yang tersebut ya. Jadi masyarakat ini bagaimana menilai Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ini memang kalau kita lihat video yang sudah kita tonton ya, ada sangat menarik sekali, yaitu ada 7 wajah Pak Jokowi yang sebenarnya ini bagaimana itu sebenarnya terungkap semua ya, belum yang lain-lainnya. Sebenarnya bukan hanya 7, kalau menurut saya ini ratusan wajah Pak Jokowi. Dan memang ya kita bisa tahu bagaimana cara bohongnya Pak Jokowi, cara membohongi rakyat itu bagaimana, dengan janji-janjinya yang tidak ditepati dan dengan omongannya yang tidak pernah sebenarnya seperti SMK, seperti 11.000 triliun, dan masih banyak sekali tentunya kalau kita mau mengkaitkan kebohongan-kebohongan Pak Jokowi ini. Tentunya masih banyak sekali ya teman-teman ya. Makanya Pak Jokowi jika tidak mau disebut bahwa Pak Jokowi pembohong, dan mungkin banyak sekali relawan-relawan yang mengatakan bahwa salah apapun ya tentunya Pak Jokowi ya. Kalau memang tidak mau dikatakan seperti itu, tidak mau disalahkan, ya awalnya jangan membuat kesalahan. Tentunya masyarakat juga tahu siapa Pak Jokowi dan bisa menilai bagaimana Pak Jokowi. Ya apalagi dengan seiringnya berjalan waktu, dengan beberapa hal seperti Pak Jokowi ini yang memuluskan Gibran menjadi wakil presiden, itu pun kan menjadi permasalahan. Memang cawe-cawe Pak Jokowi ini memang tidak ada henti-hentinya, dan memang Pak Jokowi ini tidak ada henti-hentinya menjadi polemik dan menjadi pembicaraan orang. Ya, kita bayangkan saja, kita tidak usah cerita tentang hal yang seperti wakil presiden ya, Pak Jokowi bisa meloloskan atau Gibran bisa lolos menjadi wakil presiden itu karena apa, kita juga sudah tahu dan mungkin semuanya sudah tahu ya. Ini kan namanya merusak ya, merusak demokrasi, merusak konstitusi ya kalau seperti ini ya teman-teman ya. Jadi memang ya kalau kita kait-kaitkan dengan hal-hal yang tentunya sudah kita tahu bagaimana keadaan di republik ini, tentunya kita semua mengetahui dan paham sebenarnya apa yang ada di negeri ini setelah atau sesudah Pak Jokowi memimpin gitu ya. Setelah Pak Jokowi memimpin ya, kita semua tahu 10 tahun dipimpin oleh Pak Jokowi, dan setelahnya Pak Jokowi sudah menjadi mantan presiden pun kita itu tahu bagaimana keadaan di negeri ini, gaduh terus dan gaduh terus ya. Ada beberapa kegaduhan yang tentang ijazah ya, tentang keharmonisan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo semakin harmonis. Masih banyak sekali kalau kita mau cari-cari tentang hal-hal yang seperti itu, banyak sekali. Tentunya masyarakat bisa tahu. Jadi dari Pak Jokowi memimpin ya, sampai setelah memimpin itu ada-ada saja gitu ya permasalahan-permasalahan atau kegaduhan-kegaduhan yang tentunya dibicarakan terus oleh masyarakat, dan ini menjadi pro dan kontra, menjadi perdebatan di media sosial. Ini sering sekali terjadi seperti itu ya. Itu karena memang ulah-ulah Pak Jokowi, memang ya sifat Pak Jokowi, tabiat Pak Jokowi itu memang seperti itu dari awalnya memang seperti itu gitu. Nah tentunya mungkin rakyat Indonesia yang pernah memilih Pak Jokowi, yang pernah mendukung Pak Jokowi juga banyak sekali yang kecewa dengan hal seperti itu, dengan
bagaimana sebenarnya sifat asli Pak Jokowi itu pasti banyak sekali yang kecewa dengan tentang adanya seperti ini. Dan dulu yang mendukung Pak Jokowi, saya yakin banyak juga yang mendukung Pak Jokowi akhirnya berbalik arah. Tentunya pasti ada saja tentunya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu di video saya berikutnya.